Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Sokutek dan selamat datang di segmen Tech News. Segmen Tech News kali ini ada informasi menarik, di antaranya Nintendo Switch OLED, kemudian Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro bocorannya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi charger terbaru miliknya Infinix yang bisa ngecas smartphone 0-100% cuma dalam waktu 10 menit. Yang keempat itu adalah bocoran mengenai smartphone gaming pertama dari Oppo. Dan yang terakhir adalah Qualcomm bekerjasama dengan Asus membuat sebuah smartphone khusus untuk Qualcomm Insider. Seperti apa informasi selengkapnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di Sokutek agar teman-teman selalu up to date dengan informasi-informasi terbaru seputar teknologi. Nggak ada ruginya subscribe channel ini. Intro. Oke, informasi pertama kali ini yaitu dari Nintendo yang baru saja memperkenalkan Nintendo Switch OLED yang versi OLED. Nah, di sini Nintendo Switch versi OLED ini akan resmi dijual tanggal 8 Oktober mendatang dan dengan harga $349,99 atau $350. Dan bedanya apa sih dengan Nintendo Switch yang biasa? Jadi kalau kita lihat dari desainnya itu sama persis dengan Nintendo Switch, cuman ada perbedaan di dimensinya karena dari layar juga berbeda ya. Ada pertambahan tinggi di situ sekitar 0,01 mm kalau nggak salah. Kemudian layar dari Nintendo Switch OLED ini berubah menjadi 7 inci dan yang pastinya karena ini OLED, ya ini menggunakan OLED panelnya. Sayangnya di sini meskipun ada perubahan di layar, tidak ada perubahan yang signifikan di performanya. Termasuk di sini tidak ada upscaling 4K, kemudian tidak ada Nvidia DLSS. Dan yang selanjutnya yang berubah dari Nintendo Switch OLED ini dibandingkan dengan Nintendo Switch biasa adalah pada adjustable stand-nya. Kalau di Nintendo Switch biasa itu hanya kecil, di Nintendo Switch OLED ini itu semakin diperlebar. Ini untuk agar supaya lebih kokoh gitu ketika teman-teman memainkan dalam mode tabletop atau tablet atau mode laptop. Nah, seperti itu. Yang berubah lagi adalah docknya. Docknya yang semula dari hitam ini menjadi warna putih dan terdapat di situ ada LAN portnya. Kalau di Nintendo Switch versi yang biasa itu tidak ada LAN portnya. Dan back panel pada docknya ini itu bisa dilepas untuk memudahkan teman-teman memasang aksesoris maupun USB Type-C atau charger ketika penggunaan menggunakan adaptor. Kemudian storage-nya di sini juga berubah yang semula dari 32 GB menjadi 64 GB. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang ada pada Nintendo Switch biasa ke Nintendo Switch versi OLED ini. Lebih lengkapnya lihatlah tabel berikut. Info selanjutnya adalah dari Google. Ini adalah bocoran mengenai Google Pixel 6 dan juga Google Pixel 6 Pro. Rumornya Google 6 dan juga Google 6 Pro ini bakalan dirilis di bulan Oktober mendatang. Dan Pixel 6 ini mempunyai codename yaitu Oriel. Kemudian untuk Pixel 6 Pro itu mempunyai codename Raven. Spesifikasinya seperti apa? Nah, ini adalah bocoran yang sudah bocor di mana-mana mengenai spesifikasi dari Google Pixel 6 dan juga Google Pixel 6 Pro ini. Di layarnya sendiri Google Pixel 6 ini menggunakan layar 6,4 inci, sedangkan untuk Google Pixel 6 Pro atau 6 Pro-nya itu menggunakan layar sebesar 6,7 inci. Dan layarnya ini unik sekali, di Google 6-nya itu menggunakan AMOLED, sedangkan di Google 6 Pro itu menggunakan plastik OLED. Nah, ini saya sendiri juga kurang paham mengenai plastik OLED. Jika teman-teman paham apa itu panel layar plastik OLED, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Dan untuk konfigurasi kameranya di Google Pixel 6 itu menggunakan dua lensa kamera, ada 50 megapiksel wide kamera, kemudian ada 12 megapiksel ultra wide. Sedangkan di Google Pixel 6 Pro itu dia menggunakan 3 konfigurasi kamera. Ada 50 megapiksel wide, kemudian ada 48 megapiksel telefoto dan ada juga 12 megapiksel ultra wide. Dan untuk front kameranya sendiri di Pixel 6 itu 8 megapiksel, sedangkan untuk di Google Pixel 6 Pro itu menggunakan 12 megapiksel. Nah, yang menarik di sini adalah SoC-nya. SoC yang digunakan di kedua smartphone dari Google ini itu masih belum jelas menggunakan SoC apa, tapi di bocorannya sudah beredar itu hanya menggunakan keterangan SoC Google. Ada kabar menyebutkan bahwasanya SoC dari Google ini merupakan hasil kerjasama Google dengan Samsung, dan SoC ini memiliki codename Whitechapel.
Ya pokoknya itu tulisannya kayak gini. Dan yang menarik di sini di lini kameranya tadi yang sudah saya sebutkan itu dua-duanya baik Pixel 6 maupun Pixel 6 Pro itu dia memiliki mode gimbal mode, di mana teman-teman akan dengan mudah mengambil foto ataupun video dengan tingkat kestabilan yang luar biasa cukup tinggi seperti gimbal-gimbal yang ada saat ini gitu. Jadi hasilnya bakalan stabil, tidak ada blur-blur di hasilnya dan tidak ada goncangan yang berlebihan. Selanjutnya di baterainya sendiri untuk Google 6 Pixel itu menggunakan baterai sebesar 4614 mAh, sedangkan seri Pro nya itu menggunakan 5000 mAh. Dan untuk RAM-nya sendiri untuk Google Pixel 6 itu menggunakan RAM 8 GB dengan storage 128 atau 256. Jadi ada dua pilihan. Kemudian untuk yang seri Pro nya itu RAM-nya 12 GB dengan pilihan storage ada 3, 128, 256 dan 512. Kedua smartphone dari Google ini nantinya bakal menggunakan Android versi terbaru yaitu Android 12. Informasi selanjutnya mengenai teknologi terbaru dari Infinix yaitu teknologi chargingnya teman-teman. Nah di sini informasi ini terkait dengan konsep smartphone terbaru dari Infinix yang mereka kasih nama Concept Phone 2021. Dimana Concept Phone 2021 ini teknologi yang terbaru adalah salah satunya adalah Ultra Fast Charge atau disingkat UFC. Bukan UFC yang gitu bukan, tapi ini Ultra Fast Charge ya teman-teman. Jadi daya yang dipakai di Ultra Fast Charge ini untuk adaptor chargernya itu sampai 160 watt dan untuk baterai 4000 mAh dalam 1 menit itu sudah mencapai 18%. Jadi dari 0% ini ya. Dan kemudian ketika mencapai waktu 5 menit pengisian itu mencapai 58%. Sampai ke menit 9 58 detik baterai 4000 mAh itu benar-benar penuh 100%. Jadi ini adalah smartphone dengan pengisian baterai tercepat yang ada saat ini. Dan yang menariknya lagi, kalau kita menggunakan charger yang kebesaran, dayanya biasanya yang terjadi adalah overheating. Dan di Ultra Fast Charge miliknya Infinix itu, suhu yang ada pada smartphone-nya itu masih di bawah 40 derajat. Nah, ini dikarenakan adanya 20 sensor suhu dan intelligent control algorithm yang dikembangkan oleh Infinix itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya UFC atau Ultra Fast Charge ini sendiri merupakan gabungan dari teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan oleh Infinix sendiri seperti Supercharged Pump, kemudian ada baterai 8C yang mereka kembangkan sehingga memang membuat si smartphone konsep 2021 miliknya Infinix ini sampai saat ini, sampai detik ini merupakan smartphone yang punya kecepatan charger paling cepat. Dan menariknya, selain memiliki teknologi charging yang luar biasa kencang tadi itu, smartphone konsep dari Infinix ini itu ada namanya color changing teknologi, di mana di back covernya atau di bagian belakangnya itu warnanya bisa berubah. Jadi kalau misalkan warnanya itu silver abu-abu, nah itu adalah momen ketika ada telepon yang masuk. Kemudian kalau biru cerah itu adalah proses charging. Nah ini adalah sebuah teknologi yang luar biasa keren karena di bagian cover belakangnya itu otomatis berubah. Ini bukan menggunakan lampu, tapi di sini Infinix memanfaatkan yang namanya Solid Electrochromic Film atau SECF dan electroluminescence. Jadi dua hal ini yang menyebabkan adanya perubahan back cover atau cover bagian belakang dari konsep smartphone miliknya Infinix ini. Ketika posisi di charge itu berubah warna, ketika ada telepon itu juga bisa berubah warna. Informasi keempat yaitu mengenai bocoran dari smartphone gaming Oppo. Ini kabar gembira untuk pencinta Oppo di luar sana. Akhirnya Oppo itu ada keinginan untuk membuat smartphone gaming. Jadi hal ini itu ditemukan karena adanya paten yang diklaimkan oleh Oppo ke EUIPO atau Kantor Kelayakan Intelektual Uni Eropa, di mana Oppo ini mematenkan desain dari ponsel gamingnya. Nah, ponsel gamingnya ini sendiri memiliki bezel yang ramping baik di samping kanan, kiri, atas maupun bawah. Untuk desain bagian back covernya atau bagian belakangnya itu mirip kebanyakan dari smartphone gaming yang saat ini ada seperti ROG Phone maupun Legend Phone. Nah, di bagian belakang ini ada seperti huruf X, kemudian di tengah-tengahnya ada lingkaran seperti itu, dan di
bagian kameranya atau konfigurasi kameranya ini ada 4 buah kamera yang menempel plus LED di situ yang disusun secara vertikal ke bawah. Di bagian kanan dari bodinya sendiri ada tombol power, di bagian kirinya itu ada volume up and down, dan di bagian bawah itu ada speaker, mikrofon, kemudian USB Type-C, dan ini yang paling menentukan adalah dia punya audio jack combo 3,5 mm. Nah, itu masih berupa bocoran teman-teman. Jadi ya semoga saja Oppo segera mengeluarkan smartphone gamingnya ini, karena beberapa brand lain sudah banyak yang mengeluarkan smartphone gamingnya. Masuk informasi yang terakhir, yaitu tentang Qualcomm yang bekerjasama dengan Asus mengeluarkan sebuah smartphone for Snapdragon Insider. Ya, ini adalah smartphone dari Qualcomm yang diproduksi oleh Asus dan dipasarkan oleh Asus untuk teman-teman yang memang fan-nya dari Qualcomm, yaitu khususnya di SoC Snapdragon. Jadi di sini namanya adalah smartphone for Snapdragon Insider. Di Indonesia sendiri masih belum jelas apakah ini rilis resmi ke Indonesia atau belum. Yang jelas smartphone dari Qualcomm dan juga Asus ini itu sudah rilis di pasar Cina, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan juga India. Nah, kalau di India ini sudah resmi rilis di sana, berarti sebentar lagi akan ada juga nih si smartphone dari Qualcomm ini atau Snapdragon smartphone for Snapdragon Insider ini. Dan untuk spesifikasi dari smartphone for Snapdragon Insider ini sendiri itu menggunakan SoC 888, ya SoC terkencang saat ini, kemudian konektivitasnya 5G, kemudian ada Wi-Fi 6E, dan di situ sudah didukung dengan Snapdragon Sound, kemudian Quick Charge 5 dan lain sebagainya. Teknologi-teknologi terbaru dari Qualcomm itu ditumpahkan di situ gitu. Kemudian layarnya sendiri mengusung layar AMOLED dari Samsung dan besarnya itu 6,78 inci dengan resolusi yang dipakai di layar ini yaitu Full HD Plus, yaitu 1080 x 2448 pixel. Dan menariknya di sini layarnya itu menggunakan refresh rate 144 Hz dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Victus. Untuk konfigurasi kameranya sendiri, kamera belakangnya itu dia menggunakan 3 buah kamera, ada 64 megapiksel f1.9 sebagai kamera utamanya, kemudian ultrawide 12 megapiksel f2.2, kemudian ada kamera telefoto 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera selfie-nya itu menggunakan 24 megapiksel. Dan kameranya ini juga sudah didukung dengan teknologi-teknologi dari Qualcomm, yaitu Qualcomm AI, di mana Qualcomm AI ini bisa zoom otomatis dan juga pelacakan objek secara AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di sisi bagian belakangnya atau di back panelnya sendiri ada fingerprint juga di situ dan disertai logo Snapdragon. Untuk RAM-nya sendiri yaitu 16 GB, kemudian dengan pilihan storage 512 GB. Jadi di sini hanya satu pilihan aja atau satu konfigurasi saja, yaitu RAM 16 GB dengan storage 512 dan baterainya sendiri 4000 mAh. Dan di smartphone for Snapdragon Insider ini itu sudah menggunakan Android versi 11. Nah, sekarang berapa harganya? Jadi jika kita lihat di luar sana yang sudah resmi, itu ternyata smartphone for Snapdragon Insider ini itu dibanderol dengan harga $1.500. Ya, bukan sebuah smartphone yang murah, karena dengan 888 Snapdragon 888 itu sebenarnya banyak brand-brand lain yang lebih murah. Ini harganya $1.500, atau kalau kita langsung kurskan di rupiah itu sekitar 21,7 juta. Ya, memang bukan sebuah smartphone yang murah untuk sebuah smartphone, cuman ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang antusias atau yang ngefan banget dengan Snapdragon. Oke, itu tadi informasi terbaru seputar teknologi minggu kedua bulan Juli. Bagaimana teman-teman semuanya? Mantap toh informasinya? Ya, kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan share-nya, dan jangan lupa untuk subscribe Isokutek agar teman-teman nggak ketinggalan lagi pembahasan menarik seputar teknologi dan juga game. Saya Fat, salam Game Tech.